Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aska Udian Najmi Tanjung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program konversi uang menjadi pecahan, di mana nanti kita bisa menentukan pecahan seperti 100.000, 75.000, 50.000, sampai nanti pecahan ratusan yaitu 500, 200, dan 100. Nah, langsung saja kita mulai programnya, di mana yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat file header program. Di mana file header program yang kita gunakan yaitu iostream, agar fungsi cout, fungsi cin, dan fungsi lain dapat dikenal dalam program ini. Selanjutnya kita ketikkan using namespace std dan membuat main program utama yaitu integer main. Setelah itu kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang akan kita gunakan pada program ini, di mana tipe data yang kita gunakan berbentuk integer, agar bilangan yang ditampilkan nanti berupa bilangan bulat. Dengan variabel ada uang, untuk nantinya menyimpan nilai uang yang akan kita konversikan. Selanjutnya ada sisa untuk menghitung sisa uang. Kemudian ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Di mana variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai untuk pembagi dari uang kita. Nah, setelah itu kita buat keluaran untuk memasukkan jumlah uang, di mana jumlah uang ini akan kita simpan pada variabel uang. Selanjutnya, jika nilai uang kita lebih dari 100.000, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 100.000 lalu menyimpannya pada variabel A. Kemudian, menghitung sisa bagi antara uang dengan 100.000 dan menyimpannya pada variabel uang. Setelah itu, kita buat keluaran untuk mencetak jumlah uang 100.000 dan memanggil variabel A, dan variabel A berupa lembar. Selanjutnya kita buat pernyataan kondisi di mana jika uang kita yang tersisa lebih dari 75.000. Di mana jika kondisi ini memenuhi, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 75.000 lalu menyimpannya pada variabel B. Setelah itu, menghitung sisa bagi uang dengan 75.000 dan menyimpannya pada variabel uang. Setelah kita melakukan eksekusi ini, maka program akan melakukan mencetak keluaran berupa jumlah uang 75.000 adalah, kemudian kita panggil variabel B agar nilainya nanti bisa ditampilkan pada layar. Selanjutnya, jika sisa uang kita yang terakhir yaitu lebih besar dari 50.000, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang kita dengan 50.000, kemudian menyimpannya pada variabel C. Setelah itu, program akan melakukan menghitung sisa bagi antara uang dengan 50.000 dan menyimpannya pada variabel uang. Dan kita buat keluaran untuk mencetak jumlah uang 50.000 dan memanggil variabel C. Selanjutnya, jika uang kita lebih dari 20.000, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 20.000, kemudian menyimpannya pada variabel D. Dan menghitung sisa bagi antara uang dan 20.000 dan menyimpannya pada variabel uang. Kemudian kita buat keluaran untuk menampilkan jumlah uang 20.000 dengan memanggil variabel D. Selanjutnya, jika sisa uang kita yang terakhir itu lebih besar dari 10.000, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 10.000 dan menyimpannya pada variabel E. Setelah itu, sisa bagi antara uang dengan 10.000 akan disimpan pada variabel uang. Kemudian program akan mencetak keluaran berupa jumlah uang 10.000 adalah,
dan kita panggil variabel E agar nilainya keluar pada layar. Kondisi selanjutnya yaitu jika uang kita lebih besar dari 5.000, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 5.000 dan menyimpannya pada variabel F. Kemudian, sisa bagi antara uang dengan 5.000 akan disimpan pada variabel uang. Kemudian kita buat keluaran untuk mencetak jumlah uang 5.000 adalah, serta memanggil variabel F. Selanjutnya, jika uang kita lebih besar sama dari 2.000, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 2.000, kemudian menyimpannya pada variabel G. Setelah itu, sisa bagi antara uang dengan 2.000 akan disimpan pada variabel uang. Setelah itu, program akan mencetak jumlah uang 2.000 adalah dengan memanggil variabel G. Selanjutnya, terdapat kondisi di mana jika uang kita lebih besar sama dari 1.000. Jika kondisi ini memenuhi, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 1.000, kemudian menyimpannya pada variabel H. Setelah itu, sisa bagi antara uang dengan 1.000 akan disimpan pada variabel uang. Setelah itu kita cetak berupa jumlah uang 1.000 adalah, serta memanggil variabel H. Nah, kondisi selanjutnya yaitu jika uang kita lebih besar sama 500. Jika kondisi ini memenuhi, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 500, kemudian menyimpannya pada variabel I. Setelah itu, sisa bagi antara uang dengan 500 akan disimpan pada variabel uang. Kemudian program akan mencetak jumlah uang 500 adalah, kemudian memanggil variabel I. Setelah itu, jika uang kita lebih besar sama 200, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang kita dengan 200 dan menyimpannya pada variabel J. Dan sisa bagi antara uang dengan 200 akan disimpan pada variabel uang. Setelah itu, kita cetak jumlah uang 200 adalah dan memanggil variabel J. Setelah itu, untuk pecahan 100, jika uang kita lebih besar sama dari 100, maka program akan melakukan eksekusi berupa uang kita tadi dibagi dengan 100 dan disimpan pada variabel K. Setelah itu, sisa bagi antara uang dengan 100 akan disimpan pada variabel sisa. Dan kita buat keluaran untuk mencetak jumlah uang 100 dengan memanggil variabel K. Dan untuk sisa uang yang tersisa, kita bisa membuat keluaran berupa sisa uang dengan memanggil variabel sisa. Nah, langsung saja kita running program yang telah kita buat. Nah, misalkan kita inputkan nilai uangnya 183.831. Maka pecahannya berupa 1 lembar uang 100.000, kemudian ada 1 lembar uang 75.000, ada 1 lembar uang 5.000, 1 lembar uang 2.000, 1 lembar uang 1.000, 1 buah uang 500, 1 buah uang 200, 1 buah uang 100. Dengan sisa uang ada Rp31 lagi. Nah, gimana sih bentuk jalannya program dari program konversi pecahan ini? Nah, tadi kan kita input nilai uangnya sama dengan 183.831. Nilai uang kita
183.831. Nah, maka program akan melakukan eksekusi. Eksekusi pertama itu jika uang besar sama dari 100.000. Nah, apakah 183.831 ini lebih besar dari 100.000? Benar. Karena benar, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 100.000 dan menyimpannya pada variabel A. Berarti nilai uang kita kan tadi 183.831 rupiah. Terus kita bagi sama 100.000. Maka nilai A kita sekarang sama dengan 1. Setelah itu, kita hitung sisa baginya dan menyimpan pada variabel uang. Berarti uang sama dengan sisa bagi dari 183.081 rupiah dengan 100.000 itu kan sama dengan 83.831 rupiah. Nah, setelah itu kan nanti dia mencetak nilai uang, jumlah uang, dan memanggil variabel A. Berarti nilai A-nya 1. Kemudian bertemu dengan kondisi selanjutnya, yaitu jika nilai uang besar sama 75.000. Apakah kondisi ini memenuhi? Karena nilai uang kita yang terakhir yaitu 83.831 rupiah dan nilai tersebut lebih besar dari 75.000, maka kondisi ini memenuhi. Karena kondisi ini memenuhi, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang dengan 75.000. Berarti kan 83.831 rupiah dibagi dengan 75.000 kan sama dengan 1. Kemudian sisa bagi dari 83.831 rupiah dengan 75.000 itu kan sama dengan 8.831 rupiah. Setelah itu, kita bertemu dengan kondisi jika uang besar sama 50.000. Uang besar sama 50.000. Apakah nilai uang kita lebih besar sama dari 50.000? Karena nilai uang kita yang terakhir yaitu 8.831 dan nilai tersebut lebih kecil dari 50.000, maka kondisi ini tidak memenuhi atau salah. Selanjutnya, maka perintah pada kondisi untuk uang besar sama 50.000 ini kita lewatkan dan kita beralih ke kondisi di mana jika uang kita lebih besar sama dari 20.000. Nah, nilai uang kita kan 8.831 rupiah dan nilai tersebut lebih kecil dari 20.000, maka kondisi ini juga salah. Selanjutnya, kita bertemu dengan kondisi di mana jika uang kita besar sama dari 10.000. Nah, karena 8.831 itu lebih kecil dari 10.000, maka kondisi ini salah. Selanjutnya, untuk uang besar sama 5.000. Nah, 8.831 ini kan lebih besar nih dari 5.000, maka kondisi ini benar. Karena benar, maka kita melakukan eksekusi berupa F sama dengan kita bagi nilai uang dengan 5.000. Nilai uang kita 8.831 dibagi dengan 5.000. Maka akan mendapatkan hasil bagi yaitu 1. Nah, sisa bagi antara uang dengan 5.000 itu kan sama dengan
3.831. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mencetak nilai jumlah uang dari 5.000. Selanjutnya, untuk kondisi di mana jika uang kita besar sama dari 2.000. Nah, uang kita kan 3.831. Dan itu besar dari 2.000, maka kondisi ini benar. Karena kondisi ini benar, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai 3.831 dengan 2.000. Maka nanti akan mendapatkan hasil 1. Dan sisa bagi antara 3.831 dengan 2.000 itu sama dengan 1.831. Setelah itu, kita bertemu dengan kondisi di mana jika uang kita besar sama dari 1.000. Nilai uang kita yang terakhir yaitu Rp1.831. Dan itu nilainya lebih besar dari 1.000. Karena lebih besar dari 1.000, maka kondisi ini benar. Karena benar, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai uang kita yaitu 1.831 dengan 1.000. Maka mendapatkan hasil 1. Kemudian, sisa bagi antara 1.831 dengan 1.000 itu kan sama dengan 831. Kemudian, kondisi selanjutnya yaitu jika uang kita besar sama dari 500. Karena nilai uang kita yaitu Rp831 lebih besar dari 500, maka kondisi ini benar. Karena benar, program akan melakukan eksekusi di mana membagi nilai uang dengan 500. Berarti kan nilai uang kita kan 831 dibagi 500. Berarti hasilnya kan 1. Kemudian sisa bagi antara 831 dengan 500 itu kan sama dengan Rp331. Nah, selanjutnya untuk kondisi di mana uang besar sama dari 200. Di mana nilai uang kita yang 331 itu kan lebih besar sama dari 200. Maka kondisi ini benar. Karena benar, maka kita bagi nilai uang dengan 200, yaitu 331 dibagi 200. Maka mendapatkan hasil sama dengan 1. Setelah itu, untuk sisa baginya, 331, sisa bagi antara 331 dengan 200 itu kan sama dengan 131. Nah, selanjutnya ketemu dengan kondisi terakhir yaitu jika uang besar sama dari 100. Uang kita kan 131. Maka 131 itu kan nilainya lebih besar dari 100. Karena lebih besar, maka kondisi ini benar. Karena kondisi ini benar, maka program akan melakukan eksekusi berupa membagi nilai 131 dengan 100, maka mendapatkan hasil yaitu 1. Kemudian kita hitung sisa uang kita di mana 131 sisa bagi antara 131 dengan 100 itu sama dengan 31. Nah, mari kita samakan dengan nilai inputan yang kita buat tadi. Untuk 100.000 nilainya ya ada 1 lembar. Kemudian untuk 75.000 ada 1 lembar. Setelah itu dilanjutkan ke 5.000 karena untuk 50.000, 20.000 dan 10.000 itu tidak memenuhi. Maka untuk 5.000 itu juga ada 1. Selanjutnya untuk uang pecahan 2.000 kita juga memiliki 1 lembar.
Untuk pecahan 1000, kita juga memiliki 1 lembar. Selanjutnya, untuk pecahan duit 500, juga ada 1 buah. Untuk pecahan 200 juga ada 1 buah. Dan untuk pecahan duit 100 ada 1 buah. Dengan sisa yaitu 31. Nah, begitulah bentuk jalannya program dari program konversi pecahan uang rupiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.